Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam bulan ini kembali Allah mempertemukan kita dalam rangka membaca Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Kemudian disusul dengan sedikit saling mengingatkan satu sama lain dan ditutup dengan makan. Ya, ditutup dengan makan. Karena saya sudah dapat bocoran. Tadi sore saya sudah dapat bocoran kalau hari ini malam ini makan rap. Saya tadi lagi nongkrong sama Bang Arif. Tahu-tahu siapa? Polis ya? Polis iya lewat. Iya, jadi tahu kan bocorannya. Ya sudah. Jadi semangat kita. Inilah ini. Minta doain anaknya si Haris, Kiki. Oh iya, alhamdulillah kita kedatangan keluarga lagi ya, keluarga besar Bani Haji Dasman. Itu iya, cucunya Cing kita, cucunya mama kita. Namanya siapa, Cing? Arzanka. Arzanka Abi Sefa. Iya. Iya. Dirinya susah ya. Ya kita tadi pasti dari doakan, tapi tidak ada salahnya kita diangkat deh. Kita pakai lagi. Semoga Allah menjadikannya. Oh, perempuan betul ya? Laki-laki. Menjadikannya anak yang solehah. Soleh laki-laki. Soleh. Bisa jadi kebanggaan keluarga ya. Bisa kebanggaan Bani Haji Dasman juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kalau nanti kita nyari Cing di mana ya? Oh, di sekolah. Mamang di mana? Di sekolah. Tapi besok-besok kita bisa berbeda jawabannya. Cing mana? Di cucunya. Biasanya nenek itu lebih cinta cucunya daripada anaknya. Hati-hati yang merasa jadi anak. Rasa cintanya akan berpindah ke cucunya ya. Ya biasa begitu. Maksudnya gini ya, ketika kita punya anak pertama juga cintanya sayang luar biasa. Ketika punya adik, sayangnya pindah, seakan-akan bukan pindah ya, gimana ya? Dengan sendiri kayaknya lebih ke yang baru ada gitu. Dan pastinya Cing dan Mamang pastinya udah kangen banget nih, pengen kesana lagi. Mohon maaf, kami sudah pengen banget, istri ngajakin terus mah waktu bentrokan ya. Pengennya bareng-bareng soalnya dia seneng ya. Karena 2 minggu lagi. Oh, alhamdulillah. Karena biar kita keadaannya juga sedang begini ya, jadi biar semoga Allah meridai kita bisa bareng-bareng di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan bacakan salah satu hadis. Ini ada di Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala. Jadi qala bisa artinya berkata, tapi kalau Rasulullah bersabda, kalau apa namanya orang ngocek gitu ya. Kalau guru ngapain? Nah ini Rasulullah SAW bersabda, Innallaha
thayyibun. Innallaha thayyibun. Apa artinya thayyibun? Pernah dengar gak? Thayyib, 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 thayyib. Nah, apa thayyib? Apa? Biasanya orang jawab thayyib. Apa itu? Bagus, bagus, bagus. Baik, 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 bagus. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima. Kira-kira yang Allah terima apa saja? Yang Allah terima dari hambanya apa? Baik-baik. Betul, yang baik-baik. Yang diterima dari hamba apa? Persembahan dari hamba biasanya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persembahan itu tidak akan Allah terima kecuali yang baik. Apa biasanya? Kita kan sering komunikasi sama Allah, ya kan? Mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Nah, persembahan ini, sesuatu yang kita minta ini tidak akan Allah terima kecuali sesuatu yang baik. Kita harus ibadah. Yang kita persembahkan untuk Allah itu apa? Ini apa nih? Makanan. Ini persembahan dari ya sedekah, betul. Ini fisiknya buat kita, tapi sebenarnya Allah. Nah, nanti balik ke yang ngasih pula. Nah, ini tidak akan diterima oleh Allah kalau ini adalah haram, tidak thayyib, tidak baik. Jadi yang Allah terima hanya sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Nanti ada penjelasan di akhir. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah itu nyuruh orang mukmin sebagaimana Allah nyuruh para rasulnya. Berarti yang diperintahkan kepada kita itu sudah diperintahkan kepada rasul-rasulnya. Berarti rasul-rasulnya sudah mencontohkan dulu. Kenapa? Karena sudah Allah perintahkan kepada mereka. Kalau kita diminta suntik, maka pemerintah sudah disuntik dulu, gitu maksudnya, ya kan? Jadi sudah melakukan dulu, baru ke kita. Nah, ini pun begitu. Allah tidak memerintahkan apapun kecuali yang sudah diperintahkan kepada Rasulnya. Kan Rasul kan representasi, kan Rasul kan buat contoh kita. Kan contoh ya, Rasul adalah contoh, maka kita bisa menirunya. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu yang diperintahkan kepada kita. Atau dibalik, yang Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin itu sudah diperintahkan kepada para Rasul. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua ayat. Satu ayat untuk Rasul, satu ayat untuk kita. Dan itu adalah sama. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, ya ayyuhar rusul, hai para Rasul. Siapa? Yang merasa dirinya Rasul? Ada berapa? Nah, apapun yang sudah Allah perintahkan kepada Rasul, Allah perintahkan kepada kita. Contohnya di sini. Di dalam ayat ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para Rasul, makanlah kalian semua dari sesuatu yang baik, maka wa'malu sholihah, beramallah amal yang soleh. Jadi kita tidak akan bisa beramal soleh kalau yang kita makan bunga thayyib. Ogah, malas, suruh ngaji malas, suruh ini malas. Kenapa? Karena yang dimakan bukan thayyib. Maka ketika yang dimakan sesuatu yang thayyib, sesuatu yang halal, itu insya Allah dengan mudahnya. Maka Allah perintahkan makanlah sesuatu yang thayyib, baru wa'malu sholihah. Gak mungkin Allah memerintahkan kepada kita sementara kitanya makanannya haram. Karena apa? Susah. Apalagi kalau sudah khatamallahu ala qulubihim, ketika Allah sudah mengunci hati kita, maka sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum, kita ngasih peringatan atau tidak ngaruh. Maka yang pertama yang dilakukan, yang pertama diperintahkan Allah adalah at-thayyibat dulu. Kulu minat thayyibat, makanlah sesuatu yang halal, baru wa'malu sholihah. Ketika kita nyuruh anak untuk ngaji, untuk belajar, untuk sholat, untuk ngapain, insya Allah mereka mudah ketika makanannya yang kita berikan halal. Kok susah anak ninggalin sholat begitu mudahnya dan sebagainya, maka orang tua harus berpikir.
rezeki mana yang belum halal? Dari manakah? Dari manakah? Ataukah jangan-jangan halal cuma orang yang ngasih gundel gitu kan? Karena ditagih, sementara dia belum punya uang. Tapi kita nagih itu halal dan uangnya juga halal uang kita. Tetapi mungkin karena ada sedikit ketidakikhlasan orang yang ngasih itu, yang membayar itu yang membuat hadirin yang dirahmati Allah. Makanya di dalam ayat ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah innallaha bima ta'maluna alim. Nah, itu adalah ayat yang untuk Rasul. Ayat yang buat orang-orang mukmin tadi katanya kan sama, yang diperintahkan kepada mukmin itu yang diperintahkan kepada Rasul. Apa perintahnya buat kita? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat mimma razaqnakum. Ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 172. Kan hampir sama. Yang pertama ya ayyuhar rusulu, para rasul. Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang pertama untuk rasul, yang kedua untuk orang beriman, sama. Yang pertama kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Makanlah yang baik, kemudian beramallah soleh. Kemudian untuk orang-orang mukmin, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perbedaannya adalah ketika diperintahkan kepada para rasul ini menggunakan makrifah, ada alif lamnya. At-thayyibnya, thayyibatnya, kebaikan-kebaikannya sudah tertentu. Berarti tampaknya terbatas buat para rasul. Sementara untuk kita, apapun selama itu thayyib, maka silakan makan. Selama itu thayyib, dan pastikan yang thayyibat itu adalah sesuatu yang halal. Karena ini perintah buat orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang sudah mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maka tidak seperti ayat yang lain, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ketika perintah itu pada manusia, maka perintahnya yang pertama, makanlah sesuatu yang halal. Tetapi ketika perintah itu buat orang mukmin, tidak halalnya tidak disebutkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah beriman. Akan otomatis orang beriman akan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Alif lamnya enggak ada. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi apapun bebas, yang penting itu halal dan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, poin yang terakhir dari ayat ini adalah summa dzakara rajulu. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar asa al-ghabar. Jadi perjalanan hidupnya kusut lah bahasa enaknya. Apa yamuddu yadaihi ila sama. Dia laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus enggak? Minta sama Allah bagus ya? Bagus, tapi apa yang terjadi? Ya Rob, ya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Sementara makanan yang dia makan haram. Ya, orang berdoa rajin doa minta sama Allah sementara yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga haram, entah itu haram zatnya maupun haram dalam mendapatkannya. Haram zatnya sudah jelas yang memabukkan. Cara mendapatkannya mungkin nyuri, mungkin ngerampok, mungkin maksa dan sebagainya. Wa malbasuhu haram. Begitu juga dengan pakaian yang digunakan ketika dia berdoa. Jadi makanannya, minumannya, pakaiannya pastikan halal. Wa ghudhiya bil haram. Apapun semua haram. Fa anna yustajabu idzalik. Gimana mau diterima? Sementara ya doanya gimana mau diterima, sementara pakainya haram, makanannya haram, minumannya haram, semua yang berkenaan haram. Makanya yang harus dan segera kita lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar, pastikan harta yang kita dapatkan harta yang halal. Apapun dan dimanapun profesi kita, pastikan harta yang kita dapatkan halal. Karena banyak pula profesi yang bagus, profesi yang mulia, tetapi karena ada sesuatu yang menjadikan mendapatkannya haram. Alhamdulillah. Apalagi profesi kita orang-orang baik, profesi kita profesi yang mulia, insya Allah cara mendapatkannya halal dan harta yang didapatkan pun halal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu